warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Selamat pagi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Materi hari ini tentang bagaimana membedakan buku fiksi dan non fiksi. Sebelumnya kalian tahu nggak fiksi dan non fiksi? Apa? Fiksi apa? Nah, fiksi itu buku-buku yang apa? Ya, yang nggak nyata atau buku-buku cerita. Kalau non fiksi, buku nyata atau ilmiah. Nah, kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, kalau ini apa ini judulnya? Tentang mekanik untuk menik. Ini berarti termasuk ke dalam buku apa? Fiksi. Kenapa termasuk ke dalam fiksi? Hayalan atau cerita. Oke, ada lagi, satu lagi ini. Nah, kalau ini buku apa? Non fiksi. Ini judulnya tentang bermain di lingkungan. Bermain di lingkungan, buku tematik ya. Kenapa ini disebut non fiksi? Kenapa? Karena itu nyata ya, atau bentuknya ilmiah ya, sebagai pelajaran yang perlu dipelajari. Baik, hari ini kita akan membuat kelompok. Masing ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kelompok. Nah, nanti kita akan belajar bercerita tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, Bapak akan bercerita. Silakan nanti menghadapnya ke Bapak dulu ya. Silakan menghadapnya ke Bapak dulu. Ini kelihatan nggak? Videonya. Ini judulnya tentang mekanik untuk menik. Ini ada gambar apa aja? Terus apa lagi? Manik itu siapa? Manik orang atau apa? Untuk manik, untuk menik, ini siapa? Manik. Manik atau menik? Oke, ini kira-kira mau kemana ini?
tadi? Mau jalan-jalan? Mau keluar kota? Mau ke kampungnya? Oke ya. Nah, ini Manik untuk ini karya Dwi Rahmawati, ilustrator Ahmad Sabudunya. Nah, kita buka halaman pertama. Ini. Kalau kelihatan. Duduk ya. Duduk ya. Oke. Duduk kelihatan nggak? Nah, di sini ada dua orang ya. Menik suka membaca, ia membawa bukunya ke sekolah. Teman-teman senang bisa meminjamnya. Nah, berarti Manik itu orang atau bukan? Bukan ya. Yang orang itu yang bernama Menik. Manik itu bukan orang. Kira-kira Menik yang mana? Dikuncir dua. Dikuncir dua atau yang pakai kerudung? Nah, coba baca. Menik suka membaca. Ia membawa bukunya ke sekolah. Teman-teman senang bisa meminjamnya ya. Jadi Menik yang mana? Yang dikuncir, yang kerudung, atau yang pakai ikat, atau yang ini ya. Kita lihat lagi. Oke, yang dikepang dua ya. Kita lihat lagi untuk menemukan jawabannya. Nah, ini juga lagi sedang Nah, Mama Tuyul adalah perajin manik. Nah, manik itu berarti bukan orang melainkan benda. Ia menjual kalung hingga ke Malaysia. Uangnya untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, kira-kira Manik yang mana? Kuncir dua. Ini kira-kira siapa? Oh, Yul. Ternyata yang pakai kerudung namanya siapa? Oh, Yul. Nah, Mama Yul. Yang mana Mama Yul? Nah, ini ya, Mama Yul. Selanjutnya bukan. Ini gambar apa? Duduk lagi, Pak. Duduk lagi, boleh. Ini sedang apa ini? Menik ingin belajar meronceng. Nanti sore aku ke rumahmu. Yul, kata siapa? Kata Menik. Ya, aku tunggu Menik jawab. Ternyata Menik ingin belajar meronceng. Meronceng apa? Meronceng itu apa kira-kira? Tahu nggak meronceng? Tadi ada kata apa? Manik dan kata meronceng. Ada kata manik dan ada kata meronceng. Kalau manik dan meronceng itu berarti kita akan menemukan jawabannya di selanjutnya. Nah, nanti dilihat di sini ya, manik itu benda apa, meronceng itu benda apa. Kita akan mempelajari ini. Susah ya kalau Menik. Mudah kok kita meronceng, Manik besar. Buyur. Kalau kamu takut pasti bisa, kata Mama Buyur. Nah, ini meronceng nih kayak gini nih ya. Ada apa aja di sini? Gambarnya kelihatan nggak? Sini ada Manik, Buyur dan Mama Buyur sedang apa? Sedang meronceng. Nah, di sini dilihat Menik mulai meronceng. Nah, ternyata meronceng itu berarti kita membuat apa? Lihat di sini ada gambar apa aja? Oke, terus benang, terus ini apa? Kelihatannya? Terus bola-bola. Nah, ini ya. Ini merah. Berarti dia sedang meronceng. Ternyata meronceng itu ada
benang yang dimasukin ya, terus ada manik-maniknya dimasukin hingga terbentuk sebuah gelas ya. Selanjutnya, nah caranya ini gambar 1. Lakukan manik di tengah, masukkan kedua ujung benang, masukkan. Terus yang kedua, masukkan manik merah ke masing-masing benang ya. Ini ya, manik-maniknya dimasukin hingga terjadi selesai menjadi apa? Gelas. Ini gambar apa lagi? Manik meroncek pola berbeda. Lihat gelasku, seru menik, bagus, puji buyur. Ternyata meronce atau manik itu membentuk sebuah pola yang yang menjadi gelas. Pernah lihat gelas? Nah ini nih manik ya, manik-manik yang berhasil dironce oleh siapa ini? Manik. Lanjut selanjutnya ya. Kenapa kamu sedih menik? Tanya Buyur. Aku akan pindah ke Papua. Jawab siapa? Jawab tulis apa cerita yang kalian pahami dari ini, terus disimpulkan ya. Ini ada beberapa buku, nanti Bapak akan bagikan. Nanti kalian simpulkan apa yang ada di cerita tersebut ya. Paham? Oke, baik. Sudah selesai? Selesai. Silakan nanti dari masing-masing kelompok untuk menceritakan kembali hasil dari bacaan buku fiksinya. Siapa yang mau ke depan? Ada dulu. Ya jangan berkirik-kirik ya, ada dulu. Ke depan ya. Ini. Kelompoknya Pak. Ya boleh sama kelompoknya atau sendiri boleh. Kalau sendiri menang sendiri. Sembilan aja. Dari serang. Langsung nggak usah dibagi ya. Ini ceritanya tentang apa? Ini ceritanya tentang pohon sagu. Sagu ini bisa dimakan, Kak. Ini ceritanya tentang sagu. Jadi di dalam cerita ini itu cerita tentang pohon sagu yang dipetik oleh Simon, Kak Johan, dan Papa. Ini sagu ini dipetik dari sungai. Simon lalu dan Papa memetik pohon sagu buat dimakan dan dibuat cemilan. Baik itu ya materi tentang membedakan buku fiksi dan non fiksi. Hari ini kita belajar buku fiksi menceritakan tokoh ataupun menceritakan macam-macam kayak judul Mato, dan judul Manik Menik dan lain sebagainya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga harapannya kalian dapat mengajarkan kalian untuk mempelajari berbagai jenis buku fiksi dan non fiksi. Ya, tujuan pembelajaran seperti itu, memupuk kegemaran membaca, mengenai belajar buku dan proses pembuatannya hingga belajar menulis cerita sendiri. Itu yang diharapkan anak-anak antusias terhadap membaca, menceritakan buku-buku fiksi ataupun non fiksi. Yuk, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Silakan bukunya ditutup, kita berdoa.
dalam hati ya. Ya, dan yang pipi doa. Pipi doa sah. Berdoa dalam hati. Oke, baik, kita bisa